Coba tahan napas kamu sekarang. Nggak sampai 2 menit, dadamu pasti sesak karena tubuhmu butuh udara. Karena alasan inilah manusia nggak pernah bisa hidup di dalam air. Begitu masuk ke air, kita mati. Tapi bayangkan, kalau batas itu tiba-tiba dihancurkan. Bagaimana kalau besok pagi kamu bangun dan menyadari kalau kamu bisa bernafas di dalam air? Apa yang akan terjadi pada peradaban kita setelah ini? Bagian pertama, evolusi biologi yang drastis. Kemampuan baru ini jelas tidak datang sendirian. Tubuh manusia akan mengalami perombakan besar-besaran agar bisa bertahan di bawah tekanan air. Bukan hanya sistem pernapasan, tetapi tulang, organ dalam, dan seluruh jaringan tubuh juga harus menjadi jauh lebih kuat agar mampu menahan tekanan air. Kita mungkin tidak lagi memiliki leher yang mulus, melainkan lipatan insang tipis yang tersembunyi di bawah rahang, yang otomatis membuka saat kita menyelam dan menutup rapat saat kita kembali ke daratan. Tubuh kita akan memiliki sistem pernapasan ganda yang memungkinkan kita mengambil oksigen baik di udara maupun dari air. Kulit kita pun berubah. Kulit manusia akan memproduksi lapisan pelindung alami agar tidak keriput akibat terendam berjam-jam, sekaligus menjaga suhu tubuh dari dinginnya arus laut. Dan yang paling menarik adalah mata kita. Penglihatan manusia akan berevolusi menjadi jauh lebih peka terhadap cahaya, mirip mata kucing atau predator laut dalam. Bahkan cahaya yang sangat redup di dasar laut pun masih cukup untuk membantu kita melihat dengan jelas. Bagian kedua, laut adalah kota baru. Begitu manusia bisa bernapas dalam air, daratan akan langsung terasa terlalu sempit dan membosankan. Gelombang migrasi terbesar dalam sejarah manusia akan dimulai. Kita akan mulai membangun peradaban ke bawah, bukan lagi ke atas. Arsitektur dunia akan berubah total. Kota-kota masa depan tidak lagi dipenuhi gedung pencakar langit, melainkan kota-kota bawah laut dengan bangunan yang sangat kuat untuk menahan tekanan air. Sektor ekonomi pun bergeser. Pekerjaan seperti petani sawah atau buruh pabrik di daratan akan mulai ditinggalkan. Industri paling menjanjikan adalah penambangan mineral langka di palung laut terdalam dan budidaya rumput laut serta rekayasa hayati biota laut. Batas-batas negara yang dulu digariskan di atas peta daratan akan runtuh, digantikan oleh perebutan wilayah arus laut dan zona ekonomi eksklusif bawah air. Bagian ketiga, sisi gelap ketika racun menjadi napas. Skenario ini tidak sepenuhnya menjadi cerita fantasi yang indah. Ada harga mahal yang harus dibayar. Ketika laut menjadi rumah, maka semua dosa manusia terhadap lingkungan akan berbalik menyerang kita secara instan. Selama ratusan tahun, kita menjadikan laut sebagai tempat pembuangan sampah raksasa. Sekarang, bayangkan, kamu harus bernapas di perairan yang penuh dengan mikroplastik, tumpahan minyak, dan limbah kimia. Polusi laut bukan lagi sekedar isu lingkungan di berita-berita TV. Itu adalah racun yang kamu hirup langsung ke dalam tubuhmu setiap detik. Kondisi ini akan menciptakan kesenjangan sosial yang baru. Orang-orang kaya dan elit akan menguasai zona biru, wilayah laut dalam yang masih murni, jernih, dan kaya oksigen. Sementara masyarakat kelas bawah akan terjebak di perairan dangkal dekat pantai yang kotor, berlumpur, dan tercemar limbah industri daratan. Kesimpulan, pada akhir cerita, kemampuan bernapas di air akan memaksa manusia untuk menurunkan egonya. Kita tidak bisa lagi memandang laut sebagai komoditas atau tempat rekreasi semata. Laut adalah hidup kita. Kita akan dipaksa untuk merawat setiap jengkal terumbu karang dan menjaga kebersihan laut. Bukan karena kita peduli pada lumba-lumba atau penyu, tapi karena kita ingin bertahan hidup. Jika besok pagi kita benar-benar bisa bernapas di air, dunia mungkin akan menjadi tempat yang jauh lebih bersih. Bukan karena manusia mendadak menjadi bijak, tetapi karena kita akhirnya sadar, merusak laut berarti menghentikan napas kita sendiri. Jadi, kalau kamu diberi pilihan, kamu lebih memilih tinggal di kota metropolitan di darat atau membangun rumah di dasar laut? Tulis di kolom komentar. Terima kasih.